Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mesaro. Saya akan menjelaskan terkait soal perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan. Keempat istilah yang disebutkan tentang pembangunan berkelanjutan, sustainable development, ekonomi hijau, akuntansi hijau dan akuntansi berkelanjutan merupakan konsep-konsep yang terkait erat tetapi memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan mendasar antaranya. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mencakup untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Fokus Fokus utama adalah keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mencapai kemajuan ekonomi yang adil, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan alam. Ekonomi hijau atau green economy. Ekonomi hijau adalah pendekatan ekonomi yang berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berfokus pada pengembangan sektor ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi dan industri yang ramah lingkungan. Akuntansi hijau atau green accounting. Akuntansi hijau mencakup pencatatan dan pengukuran ekonomi yang memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Fokus pada pengukuran aset dan kinerja yang memperhitungkan nilai ekologis dan dampak lingkungan. Bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek lingkungan dalam laporan keuangan. Akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting adalah akuntansi berkelanjutan lebih luas daripada akuntansi hijau dan mencakup pertimbangan sosial serta ekonomi. Pertimbangan sosial serta ekonomi melibatkan pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi dalam konteks berkelanjutan termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistis dengan bagaimana organisasi berkontribusi atau merugikan keberlanjutan global. Secara singkat, pembangunan berkelanjutan adalah tujuan keseluruhan ekonomi hijau adalah pendekatan ekonomi spesifik. Akuntansi hijau memfokuskan pada aspek lingkungan dalam akuntansi. Sementara akuntansi keberlanjutan lebih holistis dengan memasukkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini jelaskan apakah Corporate Social Responsible CRS dan Sustainability Accounting. Corporate Social Responsibility atau CSR dan Sustainability Accounting adalah dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. CSR mencakup praktik-praktik bisnis yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan berkelanjutan. Ini bisa melibatkan kegiatan filantropi, keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis yang etis, dan partisipasi dalam inisiatif sosial. Sustainability accounting di sisi lain berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi dalam konteks berkelanjutan. Ini mencakup pengukuran dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis dan bagaimana organisasi mencapai tujuan berkelanjutan. Sustainability accounting mengevaluasi secara lebih rinci bagaimana organisasi mengelola sumber daya
alam, meminimalkan dampak negatif, dan mendorong praktek bisnis yang berkelanjutan. Perbedaan utamanya, CRS lebih bersifat strategis dan mencakup berbagai kegiatan inisiatif sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat dan lingkungan. Sedangkan Sustainability Accounting lebih fokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja keberlanjutan organisasi secara menyeluruh, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi positif organisasi terhadap keberlanjutan, CSR lebih luas dalam cakupan dan melibatkan tindak dan inisiatif konkret. Sementara sustainability accounting lebih terkait dengan sistem pengukuran dan pelaporan untuk menilai dampak keberlanjutan secara menyeluruh. Bagaimana bentuk penerapan Corporate Social Responsibility CSR di Indonesia? Corporate Social Responsibility CSR di Indonesia tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Beberapa bentuk penerapan CSR di Indonesia mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah contoh CSR dari dua perusahaan di Indonesia. Bank Danamon. Bank Danamon memiliki program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pendidikan Bank Danamon memiliki program CSR yang fokus pada pendidikan. Mereka mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Kalau pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bank Danamon juga terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan daya saing ekonomi masyarakat lokal. PT Unilever Indonesia, mereka juga memiliki program lingkungan, program inisiatif kesejahteraan masyarakat. Unilever Indonesia memiliki fokus pada keberlanjutan lingkungan. Mereka terlibat dalam program pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang efisien. Unilever juga berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung penggunaan bahan baku berkelanjutan. Oleh inisiatif kesejahteraan masyarakat, Unilever Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif kesejahteraan masyarakat termasuk program pemberdayaan perempuan di komunitas sekitarnya. Ini melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan kesehatan, dan dukungan untuk meningkat kualitas hidup masyarakat setempat. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung fokus pada berbagai aspek berkelanjutan termasuk pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program CSR ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusi positifnya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perlu dicatat bahwa inisiatif CSR dapat bervariasi antar perusahaan dan sektor industri yang berbeda. Demikianlah dari saya penjelasan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.